الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Salah satu faktor yang membuat paham flat earth dengan mudah dipercayai oleh sebagian orang adalah anggapan bahwa bumi datar sesuai dengan teks kitab suci, baik itu Injil, Taurat, dan Al-Quran. Lebih jauh lagi, sebagian penganut paham bumi datar yang berlandaskan atas tafsir kitab suci menganggap bahwa orang-orang yang mengatakan bumi berbentuk bulat mendustakan kitab suci. Bahkan ada yang terang-terangan menuduh kafir. Para penganut teori bumi datar sering menggunakan ayat kitab suci untuk mendukung keyakinan mereka. Katanya, di dalam Injil, Taurat, dan Al-Quran ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa bumi berbentuk datar. Di sini, saya tidak akan membahas Taurat dan Injil. Biarlah umatnya sendiri yang membahas kitab sucinya masing-masing. Di sini, kita akan membahas bentuk bumi menurut Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang pasti benar. Sebagai pedoman utama bagi umat Islam, setiap muslim berhak, bahkan wajib membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Dalam membaca sesuatu, pasti akan muncul suatu pemahaman. Pemahaman satu orang dengan lainnya bisa saja sama, bisa juga sedikit berbeda, atau bahkan berbeda sama sekali. Saya juga punya pemahaman sendiri, namun pemahaman saya untuk diri saya sendiri. Saya tidak berani menafsirkan Al-Quran dan menyebarkannya kepada orang lain. Saya sadar tidak punya kompetensi dalam hal itu. Ilmu yang saya miliki tidak cukup untuk itu. Orang yang menafsirkan Al-Quran harus memiliki beberapa dasar ilmu. Ilmu bahasa Arab itu mutlak, harus mengetahui makna tiap kata atau disebut sebagai ilmu lughah. Memahami tentang susunan kalimat dan perubahan kata dalam kalimat, nahwu dan shorof. Bisa membedakan mana makna kata yang apa adanya dan mana makna yang kiasan, disebut bayan. Dan banyak lagi ilmu bahasa lainnya. Selain itu, harus mengetahui konteks ayat tersebut mengenai apa. Karenanya harus tahu sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Dan karena manusia yang paling tahu isi Al-Quran adalah Nabi, maka juga harus menguasai ilmu hadis. Setidaknya ada 15 bidang ilmu yang harus dikuasai. Karena kita sama-sama tidak menguasai ilmu tafsir tersebut, apalagi hanya mampu membaca artinya dari terjemahan, maka kita mengikuti pendapat para ulama. Lalu, bagaimana pendapat para ulama tentang bentuk bumi menurut Al-Quran? Pertama, mari kita lihat pendapat ulama zaman dahulu, ulama abad pertengahan, zaman sebelum ada teleskop, apalagi satelit. Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-7 Hijriah atau abad 13 Masehi mengatakan, dan tertulis dalam kitab kumpulan fatwanya atau Majmu' Fatawa, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa langit itu seperti bulat. Demikian pula, mereka telah bersepakat bahwa bumi dengan seluruh pergerakannya, baik daratan dan lautan, seperti bulat. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar yang pengaruhnya sangat luas sampai di abad modern ini. Fatwa-fatwanya menjadi rujukan hingga sekarang. Bahkan, beliau digelari sebagai Syekhul Islam. Kemudian, Ibnu Hazm, seorang ulama dan cendekiawan dari Andalusia atau Spanyol sekarang ini, hidup beberapa abad sebelumnya, yaitu pada abad 4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi, 1000 tahun yang lalu dari sekarang. Beliau mengatakan, dan tertulis dalam kitab Fasl fil Milal, para ulama kaum muslimin yang berhak mendapat gelar imam radhiyallahu anhum tidak mengingkari bahwa bumi itu bulat. Tidak pula diketahui dari mereka yang membantah sama sekali.
Bahkan, bukti-bukti dari Al-Quran dan Sunnah membuktikan bahwa bumi itu bulat. Selain itu, masih banyak ulama-ulama klasik yang mengatakan bahwa bumi berbentuk bulat. Misalnya, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Khaldun, Al-Maqdisi, dan lain-lain. Belum lagi cendekiawan muslim seperti Al-Idrisi, Al-Biruni, dan Ibnu Sina. Dan perkataan mereka tertulis dalam kitab yang masih bisa dibaca hingga saat ini, bukan sekedar konon katanya. Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni atau Al-Biruni, namanya sering dicatat oleh video FI 101 dan dikatakan bahwa beliau percaya bumi datar. Padahal kenyataannya sebaliknya. Al-Biruni mewariskan banyak karya tulis, salah satunya kitab Qanun Al-Mas'udi yang membahas tentang gerakan, bentuk, dan ukuran bumi. Al-Biruni juga berhasil menghitung keliling dan jari-jari bumi yang hasilnya jauh lebih akurat daripada perhitungan cendekiawan Yunani dan Romawi. Kitabnya bisa dibaca sampai saat ini. Bahkan, jauh sebelum Isaac Newton menemukan hukum gravitasi, Al-Biruni sudah mengemukakan konsep tentang gravitasi. Sekarang, bagaimana dengan ulama modern? Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bukti bahwa bumi berbentuk bulat semakin jelas. Tentu saja, mayoritas percaya bahwa bumi berbentuk bulat. Dan hakikat ini Al-Quran menyebutkan diturunkan kepada Nabi pada 1400 tahun yang lalu. Ternyata sekarang terbukti, bukan malam itu berganti dengan siang, tidak. Hanya bergeser waktu kan. Buktinya di sini siang, di Amerika malam. Berarti malam tidak pernah akan hilang. Ini menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat dan berputar melalui garis edarnya, dan itu adalah diisyaratkan dalam Al-Quran. Allah gives a similar message in Surah Az-Zumar, chapter number 39, verse number 5. It is Allah subhanahu wa ta'ala who overlaps the night unto the day and overlaps the day unto the night. The Arabic word used here is kawara, which means to overlap or coil. So the Quran says it is Allah subhanahu wa ta'ala who overlaps or coils the night unto the day and overlaps or coils the day unto the night. Coiling, the word kawara is used, how you coil a turban onto your head. So this overlapping and coiling of the night unto the day and the day unto the night is only possible if the shape of the earth was spherical. If it was flat, it was not possible. Nah kemudian, begitu diungkapkan fakta ilmiah tentang adanya sistem matahari, di mana matahari menjadi pusat daripada peredaran aneka ragam planet yang ada di sekitarnya, yang terus beredar mengelilinginya sesuai dengan orbit yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh benda-benda langit yang ada di sekitar matahari dan matahari sebagai pusat daripada peredarannya, itu disebut dalam ilmu astronomi dengan sistem tata surya. Nah, sistem tata surya inilah yang dikenal oleh para ahli astronomi sebagai langit dunia yang pertama. Nah, kalau ini kita tarik ke apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti al-kawakib maknanya tidak hanya meliputi bintang, tapi juga meliputi planet, meliputi satelit. Satelit yang dimaksud di sini adalah satelit alami. Seperti bumi itu planet, punya satelit. Nah, satelit bumi adalah bulan. Jadi bulan itu bukan planet, bulan itu adalah satelit daripada planet bumi. Nah, umumnya satelit itu lebih kecil dibandingkan dengan planet, dan dia tidak terlepas daripada gravitasi sebuah planet, sehingga satelit tadi dipaksa untuk juga ikut beredar sesuai dengan edaran daripada planet yang menariknya di dalam orbitnya masing-masing. Bumi itu bulat. Nggak percaya, ini gak usah dulu. Ini bengong lah ngerti. Sebelum kamu naik dan menghubungi bumi, rasa bantah aku. Oke. Tapi menurut penelitian di Eropa ada beberapa hasil potret bumi yang itu asli. Ngerti aku ini kayak bunga teratai, karpe. Bunga teratai pinggir ini gunung es. Ya, jadi srengenge ini orang mutung, srengenge mengene iki di atas bumi yang datar itu. Jadi ini kayak teratai kan.
Ini sore ora jelas. Ini pokoknya ceper kaya piring ini. Gitu ya. Itu menurut komunitas bumi datar yang anggotanya sedunia itu sekitar 500 orang ya. Dan mereka mendapatkan bukti saya Tuhan aku hamparkan berarti kepermu gitu. Ya nek kowe ndelok ayat Quran sing harfiah itu ya bedane sing ora cocok karo apa yang kita ketahui di bumi. Tapi kan kalimat itu kan tidak hanya harfiah tapi juga maknawiyah kan gitu. Yang sebetulnya oke banget di Quran misalnya. Jadi kalau saya bumi bulan. Mohon maaf saya potong. Bahkan di logo PBB itu menggunakan peta bumi datar kan. Itu jeruk ya loh, gak cukup jeruknya terus kulitnya kok jebernya ini. Gitu loh. Ini emang sensasional dan enak rasanya bumi datar. Jadi kartunya loh bumi datar, terus sering ingin bulannya yang ingin cilik, terus semua bintang-bintang itu seperti menghiasi bumi ya gitu. Jadi bumi ini pusat segala sesuatu. Menurut kartu ngomong kui. Dan itu sebenarnya reaksi terhadap NASA. NASA itu perusahaan antariksa yang jualan satelit itu. Jadi mereka itu cemburu loh kok satelit didolaran banget, gitu. Indonesia ini kan negara dengan 12,5% khatulistiwa sehingga punya hak untuk beli satelit. Singapura itu negara sak kecamatan, orang beda. Tapi sekarang faktanya Singapura punya banyak satelit atas nama Indonesia. Gitu loh. Nah, kita melihat itu sebagai penjajahan atau kasodako terserah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 22 Allah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan." Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Kalimat firasyan ini jelas tidak diragukan memberikan makna kalau secara bahasa aslinya firasyan adalah satu hamparan. Namun kita perhatikan tulisannya fa ra shin alif. Ro-nya dibaca panjang tapi tanpa huruf alif. Tentu penulisan tanpa alif dengan bacaan panjang mengandung makna yang sangat mendalam. Kita perhatikan tulisan firasyan yang awal, yang asal makna satu hamparan. Allah telah menciptakan bumi sebagai firasyan. Apabila tidak pakai tanda baca, tentunya antara bacaan firasyan dengan furusyan sama. Kalau firasyan satu hamparan, tapi kalau furusyan bukan satu tapi banyak. Dari situ dapat dipahami bahwa kalimat firasyan ini dengan tulisan tanpa alif ada makna. Kalau pakai alif menunjukkan cuma satu hamparan. Tapi kalau tidak pakai alif, hamparannya itu banyak. Ketika bumi bulat, bumi seperti ini, di sini terhampar, terlihat, di sini kan gelap, menunjukkan bahwa memang bumi itu adalah sudah disebut-sebut dalam Al-Quran. Firasyan itu bacaannya satu hamparan, tapi tulisannya tidak satu, banyak hamparannya. Kenapa disebut hamparan? Biar terasa kita tinggal di bumi tenang, tentram, tidak takut jatuh. Sebab kalau pemainnya ini bulat, kita berada di sini akan takut jatuh. Tapi tidak terasa kan? Dan atas bawah itu kan tergantung posisi kita berada di mana. Atas bawah itu bukan tempat yang menunjukkan atas bawah, tapi posisi kita. Ketika mendengar bacaan menggambarkan ketenangan dan ketentraman hidup di muka bumi, melihat tulisan ternyata bumi ini adalah memiliki banyak hamparan. Hamparan sebelah sini, hamparan sebelah sini, hamparan sebelah sini, semuanya hamparan. Itulah sudah menggambarkan dari tulisan ini tidak bisa dikatakan bertentangan. Ayat ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan ayat ini. Tetapi, apakah ada ulama yang berpendapat bahwa bumi datar? Tentu saja ada.
Salah satu contohnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang pernah menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia. Tahun 1993, beliau mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa bumi berbentuk datar. Fatwa ini sempat memicu kehebohan. Fatwa ini bahkan ditanyakan orang kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani yang berpendapat bahwa bumi berbentuk bulat. Mungkin sebagian dari Anda mengenal Syekh Nasiruddin Al-Albani dari buku ini. Terlepas beberapa pro dan kontra terkait masalah fikih, Syekh Al-Albani adalah seorang ulama besar, hafiz Quran dan penghafal ribuan hadis. Menanggapi fatwa tersebut, Syekh Al-Albani menjawab bahwa berdasarkan Quran dan ilmu geografi, bumi berbentuk bulat. Dan Al-Albani berharap kesalahan Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah kesalahan geografi. Maksudnya, Syekh Nasiruddin Al-Albani sangat menghormati ketinggian ilmu Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam hal Al-Quran. Dan kesalahan beliau adalah kesalahan dalam bidang geografi, sesuatu yang tidak dipelajari oleh Syekh Abdul Aziz. Menjelang akhir hayatnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz merubah pandangannya. Pangeran Sultan bin Salman Al Saud, pilot Angkatan Udara Kerajaan Saudi Arabia, putra Raja Salman saat ini, pada tahun 1985 berkesempatan mengikuti misi keluar angkasa dan berada di orbit selama 7 hari. Pangeran Sultan melihat sendiri bentuk bumi dari luar angkasa. Pertemuan Syekh bin Baz dengan Pangeran Sultan membuat Syekh Abdul Aziz bin Baz merubah pandangannya tentang bentuk bumi. Dari berbagai perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani bahwa Al-Quran tidak secara tegas mengatakan bahwa bumi berbentuk bulat atau datar, sehingga masalah bentuk bumi bukan masalah akidah, apalagi sampai mengkafirkan orang. Ingat, tuduhan kafir adalah tuduhan yang sangat serius dan berbahaya. Jika ternyata tuduhan itu tidak benar, maka tuduhan itu akan kembali ke penuduhnya sendiri. Bentuk bumi adalah ranah ilmu pengetahuan, masalah duniawi, suatu hal yang bisa diamati dan diteliti. Disinilah peran ilmu pengetahuan. Dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Baghdad, Andalusia, Damaskus pernah menjadi tempat berkumpulnya cendekiawan-cendekiawan dari berbagai bidang ilmu. Cendekiawan-cendekiawan Muslim pada masa itu menghasilkan karya monumental dan diakui oleh dunia barat. Karya mereka menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan modern. Salah satu cabang ilmu yang sangat maju adalah astronomi. Kita masih bisa melihat jejaknya hingga saat ini. Kalau kita perhatikan nama-nama bintang di langit, sebagian besar berasal dari bahasa Arab. Meskipun sudah mengalami perubahan bunyi karena setelah kemunduran dunia Islam, pusat ilmu pengetahuan berpindah ke Eropa. قد أقبل فارسك الموعود يا باب التاريخ الموصود قد أقبل فارسك الموعود من بعد متاهات وشرود من بعد متاهات وشرود بيديه المفتاح المفقود والنصر برايته معقود من أجلك يا فجر الإسلام. Para pendahulu kita pernah mengukir catatan gemilang dalam kemajuan ilmu pengetahuan, memberikan warisan yang berharga bagi dunia. Sekarang giliran Anda untuk menghidupkan lagi kejayaan dalam dunia ilmu pengetahuan. Pelajari ilmu pengetahuan, kembangkan teknologi, bukan sibuk menyalahkan dan membuat tuduhan konspirasi kepada pihak lain yang sudah lebih maju. Itu hanyalah sikap seorang pecundang. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas mengenai horizon, lengkungan bumi, dan perspektif. Sampai jumpa.